Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang kelihatannya sepele ya, tapi ternyata punya taring tersembunyi. Haha, ya. Terutama kalau Anda tinggal di hunian vertikal, apartemen, rumah susun. Kita bicara soal selembar kertas yang sering disodorkan ke Anda. Surat pernyataan bermaterai. Ya. Dokumen sakti yang seringnya dianggap cuma formalitas penutup aja. Padahal bisa jadi ini justru babak pembuka dari sebuah masalah besar. Tepat. Sumber kita kali ini sebuah analisis hukum yang mendalam. Dan misi kita hari ini sebenarnya sederhana. Kita mau bongkar gimana surat yang tampaknya administratif ini bisa jadi alat canggih buat mindahin tanggung jawab dari pengelola ke pundak Anda, para penghuni. Oke, pertanyaan besarnya gini. Apa iya sih tempelan materai Rp10.000 itu bisa menghapus kewajiban hukum yang nilainya mungkin jutaan atau bahkan miliaran? Mari kita telusuri. Itu pertanyaan yang krusial sekali. Karena sumber Anda menunjukkan kalau surat ini bukan sekedar tanda setuju. Ini sebuah manuver strategis. Manuver ya? Betul. Di dalamnya secara sadar atau enggak tertulis bahwa semua resiko dan konsekuensi hukum dari sebuah kebijakan, katakanlah pengumpulan dana buat proyek A, itu sepenuhnya jadi tanggungan warga. Wah, Ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal ilusi pelepasan tanggung jawab. oke. Mari kita bedah mekanismenya. Gimana ilusi ini diciptakan? Di permukaan kan kelihatannya cuma, Bapak Ibu mohon tanda tangan di sini ya sebagai bukti partisipasi. Iya, kelihatannya simpel. Tapi sumber Anda menyebut ada dua fungsi tersembunyi yang bikin surat ini jadi problematis. Yang pertama jelas sebagai dasar administrasi buat narik dana dari warga. Betul. Pengelola butuh justifikasi tertulis. Mereka nggak bisa gitu aja nagih uang tanpa ada dasar, kan? Surat pernyataan ini jadi bukti formal bahwa warga setuju dan berinisiatif. Nah, kata kuncinya di situ, berinisiatif. Seolah-olah ini adalah kehendak bersama para penghuni. Disinilah jebakannya. Di fungsi kedua yang Anda sebut tadi. Di dalam surat persetujuan itu seringkali diselipin klausul ajaib yang intinya bilang, dengan ini saya membebaskan pengelola dari segala tuntutan di kemudian hari. Persis. Ini yang disebut dalam sumber Anda sebagai muatan pelepasan tanggung jawab. Coba bayangkan situasinya deh. Anda diminta tanda tangan persetujuan atas kebijakan yang mungkin idenya datang 100% dari pengelola. Bisa jadi kebijakannya bagus, bisa jadi enggak. Iya, kita nggak tahu. Tapi dengan membubuhkan tanda tangan di atas materai, Anda seolah-olah bilang, apapun yang terjadi nanti, mau rugi, mau gagal, atau bahkan melanggar hukum, itu resiko saya, bukan resiko pengelola. Dokumen ini kemudian jadi semacam tameng hukum. Jadi ini kayak kita beli mobil, tapi disuruh tanda tangan surat yang isinya, kalau nanti remnya blong dan kecelakaan, itu sepenuhnya tanggung jawab saya, bukan pabrik mobilnya. Analogi yang pas sekali. Rasanya aneh banget kan? Ini kan pengalihan resiko yang sangat nggak seimbang. Tepat. Ini adalah upaya memindahkan resiko secara nggak adil dari si pembuat kebijakan ke pihak yang terdampak. Padahal dalam ekosistem rumah susun, ada aturan main yang jelas soal tanggung jawab. Harusnya ada ya. Tanggung jawab itu melekat pada fungsi pengelola, bukan sesuatu yang bisa dilempar-lempar kayak bola panas cuma gara-gara ada materai. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya yang paling penting. Praktek ini jelas terasa nggak adil. Tapi apa ini beneran ilegal? Karena saya yakin banyak orang mikir, ya namanya juga udah tanda tangan di atas materai, berarti udah sah dong, udah mengikat secara hukum, saya bisa apa? Pemikiran itu sangat wajar dan umum. Kekuatan psikologis dari materai itu luar biasa loh. Tapi disinilah sumber kita ngasih pencerahan. Oke. Praktek semacam ini sebenarnya nabrak langsung beberapa aturan penting. Yang paling utama semacam konstitusinya kehidupan di apartemen. Apa itu? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Oke, Undang-Undang Rumah Susun. Apa poin spesifik dari undang-undang itu yang dilanggar sama surat pernyataan ini? Fokusnya ada di pasal 74 ayat 1. Di sana tertulis dengan gamblang bahwa PPPSRS atau Perhimpunan Pemilik dan Penghuni yang praktiknya dijalankan pengelola, itu wajib mengelola kepentingan penghuni secara bertanggung jawab dan transparan. Wajib, kata kuncinya bertanggung jawab ya? Betul, bertanggung jawab. Jadi kalau saya coba terjemahkan, tanggung jawab itu kewajiban yang udah dipatok undang-undang. Bukan sesuatu yang bisa dinego atau dihapus lewat perjanjian perorangan dengan masing-masing penghuni. Tepat sekali.
Tanggung jawab itu sifatnya institusional, melekat pada jabatan pengelola. Nggak bisa pengelola datang ke unit Anda terus bilang, khusus buat Anda, saya nggak bertanggung jawab ya, ini suratnya. Iya juga. Lalu datang ke tetangga Anda dengan penawaran yang sama, itu bakal merusak seluruh konsep tata kelola kan? Dan ini bukan satu-satunya aturan yang ditabrak. Bukan. Ini diperkuat lagi sama peraturan pelaksananya. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2021. Di pasal 56, ada kata kunci lain, akuntabel. Akuntabel. Pengelolaan harus akuntabel. Pengurus bertanggung jawab penuh atas keputusan pengelolaan. Nah, surat pelepasan tanggung jawab itu kan antitesis dari akuntabilitas. Gimana bisa akuntabel kalau dari awal udah minta dibebaskan dari tanggung jawab? Jadi ada dua lapis perlindungan hukum yang sebenarnya sedang coba ditembus oleh surat pernyataan ini. Di sumber Anda ada kutipan menarik dari seorang akademisi hukum. Oh ya, Dia bilang, jika keputusan berasal dari pengelola atau pengembang, maka tanggung jawab tidak bisa dipindahkan ke warga. Materai tidak menghapus kewajiban hukum. nah, kutipan itu inti dari seluruh masalah ini. Ini sekaligus meluruskan kesalahpahaman umum tentang fungsi materai. Fungsi materai ya? Iya, materai itu fungsinya buat bea materai. Menjadikan sebuah dokumen bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Tapi materai nggak bisa mengubah substansi hukum. Materai nggak bisa bikin sesuatu yang ilegal jadi legal. Jadi nggak bisa menghapus kewajiban yang sudah diatur undang-undang juga. Sama sekali tidak. Jadi materai itu ibarat tiket masuk ke gedung pengadilan. Anda bisa masuk, tapi kalau isi argumen Anda keliru secara hukum, ya Anda tetap akan kalah. Gitu kira-kira ya? Persis. Analoginya bagus sekali. Yang menarik di sini adalah gimana sebuah simbol, yaitu materai, dipakai buat menciptakan persepsi kekuatan hukum yang jauh melampaui fungsi sebenarnya. Jadi kayak jimat gitu ya? Iya, seolah jadi jimat yang bisa bikin kewajiban lenyap. Padahal hukum substantifnya berbicara sebaliknya. Analisis dalam sumber kita ini nggak berhenti di pengelola aja. Ada pihak lain yang juga disorot, yang perannya bisa jadi memungkinkan praktik ini terus langgeng. Betul. Mereka adalah notaris dan pemerintah daerah. Gimana mereka bisa ikut terseret dalam masalah ini? Peran mereka sangat krusial, karena mereka seharusnya berfungsi sebagai wasit dan penjaga gawang. Kita mulai dari notaris dulu. Oke, notaris. Sumber Anda menekankan bahwa notaris itu punya kewajiban untuk bertindak independen dan memastikan kehendak para pihak itu dinyatakan secara bebas tanpa tekanan. Nah, soal kehendak bebas ini yang patut dipertanyakan. Seringkali surat pernyataan ini kan disodorkan sebagai syarat. Contohnya, Misalnya, kalau nggak tanda tangan, nanti renovasi fasilitasnya nggak jalan, atau semacamnya. Ada tekanan sosial dan praktis yang bikin warga merasa nggak punya banyak pilihan selain tanda tangan. betul sekali. Disinilah peran notaris diuji. Kalau seorang notaris tahu atau patut menduga bahwa dokumen yang ia bantu buat itu tujuannya buat melegitimasi pemindahan resiko yang nggak adil. Dari pengelola ke warga ya. Iya, maka notaris tersebut berpotensi melanggar kode etiknya. Keabsahan akta yang dibuat pun bisa dipersoalkan. Seharusnya notaris jadi benteng yang bertanya, ini klausulnya adil nggak? Ini nggak melanggar hukum yang lebih tinggi? Bukan sekedar jadi stempel legalisasi. Oke, itu dari sisi notaris. Sekarang kita ke wasit yang lebih besar, pemerintah daerah. Bukannya mereka punya tugas pengawasan terhadap pengelolaan rumah susun? Tentu saja. Dan landasan hukumnya kuat. Sumber kita ngambil contoh konkret di ibu kota, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018. Ini semacam buku panduan buat Pemda untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Apa isi buku panduan itu yang relevan dengan kasus kita? Di pasal 26 diatur wewenang Pemda untuk menjatuhkan sanksi administratif kalau ada pelanggaran. Oke. Salah satu bentuk pelanggaran yang disebut adalah pengelabuan administrasi yang merugikan penghuni. Nah, penggunaan surat pernyataan untuk melepas tanggung jawab ini sangat bisa dikategorikan sebagai pengelabuan administrasi. Jadi Pemda punya senjata buat menindak. Sanksinya apa? Cuma teguran? Bisa mulai dari teguran tertulis, tapi bisa berlanjut sampai sanksi yang lebih berat, seperti pembukuan sementara kegiatan pengelola. Wah, serius juga ya. Masalahnya, dan ini pertanyaan penting yang diajukan sumber kita, seberapa aktif senjata ini dipakai? Apa Pemda proaktif melakukan audit atau inspeksi, atau mereka cenderung pasif? Nunggu ada laporan dan keributan dulu dari warga. Biasanya yang kedua itu ya. Kelemahan dalam pengawasan inilah yang seringkali jadi celah. Pengelola yang nakal mungkin mikir, selama nggak ada yang lapor, aman-aman aja. Ini menciptakan lingkungan di mana aturan di atas kertas kelihatan bagus, tapi praktik di lapangan bisa sangat beda.
Saya masih kepikiran soal peran Pemda yang lemah tadi. Tapi sumber ada ini ternyata nggak berhenti di masalah administrasi atau perdata. Dokumen ini membawanya ke level yang sama sekali beda. Sampai ke ranah pidana. Betul. Ini lompatan yang besar. Gimana hubungannya? Ini adalah aspek yang paling serius dan seringkali luput dari perhatian. Analisis tersebut secara cerdas menghubungkan praktik penghimpunan dana oleh pengelola dengan Undang-Undang Perbankan. Tunggu. Undang-undang perbankan. Apa hubungannya pengelolaan apartemen sama bank? Ini kayak menghubungkan bangkel motor sama aturan penerbangan. Jauh banget. Hahaha, kedengarannya memang begitu. Tapi benang merahnya ada pada satu frasa kunci. Menghimpun dana dari masyarakat. Oke. Undang-undang perbankan kita, yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998, pada dasarnya melarang siapapun, orang perorangan, perusahaan, badan hukum lain yang bukan bank, untuk mengumpulin dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin. Izin dari OJK atau Bank Indonesia, gitu ya? Betul, dari otoritas yang berwenang. Oke, saya mulai nangkap arahnya. Jadi argumennya, waktu pengelola ngumpulin dana dari ratusan penghuni buat tujuan spesifik di luar iuran rutin, Misalnya untuk investasi penambahan fasilitas atau proyek khusus lain. aktivitas itu bisa diinterpretasikan sebagai menghimpun dana dari masyarakat yang diatur UU Perbankan. Tepat, terutama kalau dana itu dikelola dalam jangka waktu tertentu dan dijanjikan ada imbal hasil atau manfaat di masa depan. Skalanya jadi penting. Iya juga. Ngumpulin dana dari 5 orang teman buat arisan, kan bebas sama menghimpun dana dari 500 kepala keluarga buat proyek miliaran rupiah. Argumen hukumnya jadi sangat kuat. Surat pernyataan bermaterai itu nggak bisa melegalkan tindakan yang dilarang undang-undang. Persis? Nggak bisa. Dengan kata lain, kita nggak bisa bikin perjanjian buat melakukan sesuatu yang ilegal. Misalnya kita berdua tanda tangan di atas materai buat merampok bank. Iya, Perjanjian itu kan nggak punya kekuatan hukum sama sekali. analogi yang sempurna. Kalau aktivitas pengumpulan dananya memang masuk kategori yang dilarang UU Perbankan, ya surat pernyataan itu jadi nggak relevan. Nggak bisa jadi tameng hukum. Konsekuensinya apa? Ini membuka pintu untuk konsekuensi pidana yang serius bagi penyelenggaranya, yaitu pengurus atau pengelola yang berinisiatif. Ancamannya bukan lagi denda perdata, tapi kurungan penjara. Wow! Ini benar-benar mengubah cara pandang terhadap selembar kertas itu ya. Dari yang tadinya cuma soal adu argumen perdata antara penghuni dan pengelola, sekarang bisa jadi urusan dengan aparat penegak hukum. Betul, karena ada potensi pelanggaran regulasi finansial nasional. Kalau kita lihat dari gambaran besarnya, ini contoh sempurna bagaimana hukum perdata, administrasi, dan pidana bisa saling mengunci dalam satu kasus sederhana di lingkungan tempat tinggal kita. Benar, ini menunjukkan betapa pentingnya buat selalu melihat substansi dari sebuah tindakan, bukan cuma terpukau oleh formalitas dokumennya. Jadi, setelah kita membedah semua ini, apa kesimpulan utamanya? Jelas sekali bahwa surat pernyataan bermaterai yang sering kita anggap remeh itu ternyata punya implikasi hukum yang berlapis-lapis dan sangat dalam. Betul, ini bukan sekedar kertas. Ini instrumen yang berpotensi menghilangkan hak Anda sebagai penghuni dan memindahkan risiko secara nggak adil. Sumber Anda dengan tegas menyimpulkan bahwa dokumen semacam ini seringkali jadi alibi dan tameng hukum bagi pengelola. Sementara di saat yang sama, membebani warga dengan konsekuensi atas keputusan yang mungkin nggak pernah mereka setujui secara utuh dan sadar. Tepat. Artinya, sebagai penghuni, kita harus jauh lebih kritis. Waktu disodori selembar surat bermaterai, itu seharusnya bukan jadi akhir diskusi, tapi justru awal dari rentetan pertanyaan. Iya, betul. Apa persisnya yang saya setujui? Apa aja resikonya? Dan yang terpenting, apa hak dan kewajiban saya yang sebenarnya menurut undang-undang yang nggak bisa dihapus oleh surat ini? Poin utamanya yaitu, hukum, terutama Undang-Undang Rumah Susun dan peraturan turunannya, udah menyediakan kerangka perlindungan yang jelas buat Anda. Tanggung jawab pengelolaan itu ada di pundak pengelola, dan itu nggak bisa menguap hanya karena selembar materai. Masalahnya seringkali ada pada kesenjangan antara aturan yang ideal dan implementasi di lapangan. Dan juga kesadaran hukum ya? Sebuah kesenjangan yang ternyata bisa sangat merugikan. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, sumber ini sudah memetakan dengan sangat baik celah hukum dan potensi pelanggarannya. Ini memicu pertanyaan lanjutan yang lebih fundamental. Apa itu? Jika sebuah praktek yang secara hukum sangat problematis,
bisa jadi begitu umum dan diterima, apa artinya bagi relasi kuasa antara pengelola dan penghuni di lingkungan kita? Menarik. Dan di luar jalur hukum yang mungkin rumit dan panjang, langkah kolektif apa yang bisa dibangun oleh komunitas penghuni untuk menciptakan sistem pengawasan internal yang memastikan tata kelola yang adil dan transparan dari bawah ke atas? Sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan bersama. Karena pada akhirnya, komunitas yang teredukasi dan solid adalah benteng pertahanan terbaik. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.